Apa nih? Astagfirullahaladzim. Dah gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Santai tapi tidak lalai. Laksanakan kewajiban kuliahmu, manajemen waktumu dengan baik, maka kuliah akan terasa menyenangkan. Oke, sebelum mulai kita kenalan dulu. Topi kabel punya si Mayang tak kenal, maka tak sayang. Konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris disebut Sustainable Development. Nah, merupakan hal penting yang perlu untuk selalu diingat oleh semua orang yang hidup di dunia. Mengapa demikian? Karena pembangunan berkelanjutan itu berkaitan erat dengan generasi selanjutnya. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan itu? Nah, pembangunan berkelanjutan itu tidak lain adalah pembangunan yang memikirkan ketersediaan sumber daya alam untuk generasi yang akan datang. Nah, maksud pembangunan berkelanjutan tersebut yaitu bagaimana apabila kita melakukan pembangunan pada saat ini dengan mengeksploitasi atau dengan menghabiskan sumber daya alam yang ada saat ini, maka hal tersebut kita tidak memikirkan bagaimana generasi yang akan datang karena sumber daya alam ini akan habis. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan itu senantiasa ketika kita mengelola sumber daya alam, maka ia tidak menghabiskan atau melakukan eksploitasi besar-besaran sehingga alam atau lingkungan masih terjaga. Generasi yang akan datang masih tetap bisa menikmati lingkungan dan memanfaatkannya. Jadi perlu kita ingatkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development adalah pembangunan yang memikirkan ketersediaan sumber daya alam untuk generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan itu penting dipelajari karena pada saat ini kita sendiri merasakan betapa alam itu semakin lama semakin habis. Sumber-sumber daya alam itu semakin lama semakin menipis. Padahal tidak bisa kita pungkiri bahwa sumber daya alam itu akan meningkatkan perekonomian. Nah, disinilah kita perlu belajar mengenai pembangunan berkelanjutan. Karena sering terjadinya konflik kepentingan antara kepentingan lingkungan. Contoh sederhana misalnya, ada satu petak hutan, kayu-kayu di hutan tersebut kita babat habis-habisan. Memang, untuk sementara waktu kita kaya karena kita punya uang yang banyak hasil menjual kayu tersebut. Tetapi kemudian, karena tidak punya hutan lagi, maka kita tidak bisa menjual kayu lagi, bukan? Nah, apalagi hutan itu memiliki banyak manfaat. Tidak hanya memberi kayu, tetapi juga menjadi pusat ekologi bagi seluruh makhluk hidup. Dan jika tidak adanya hutan, kita akan merasakan dampak negatifnya seperti terjadinya banjir dan kekurangan CO2. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk melihat bahwa pembangunan berkelanjutan itu harus selalu menjadi prioritas, apalagi ketika terjadi konflik, kepentingan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan ekologi. Bukan tidak ada yang lebih penting atau tidak ada yang penting, tapi semuanya itu penting. Pembangunan berkelanjutan itu belajar bagaimana kita bisa menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut sehingga tidak terjadi konflik di dalam kehidupan ini. Seringkali kita mengalami dilema ketika kita berhadapan dengan konflik kepentingan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan ekologi. Oleh karena itu, dalam hal ini apabila nanti kita menjadi seorang manajer atau seorang pemimpin, bahkan kita harus senantiasa memikirkan dengan bijaksana bahwa antara kepentingan ekonomi dan kepentingan ekologi itu tidak boleh saling mengorbankan. Sebetulnya pada saat kita mementingkan kepentingan ekologi, itu berarti kita sedang menjalankan pembangunan berkelanjutan. Lalu, mengapa demikian? Karena kalau kita peduli terhadap lingkungan, tanpa kita sadari, kita juga mendahulukan ekonomi. Seperti contoh di penjelasan sebelumnya, kayu dikonsumsi seolah-olah kita lebih peduli ekonomi daripada lingkungan. Tapi bukankah karena kayu habis, hutan habis, kita tidak bisa menjual kayu dengan baik? Kita harus ingat bahwa sumber daya alam lingkungan ekologi sebenarnya juga sangat terkait dengan kepentingan ekonomi. Jadi, jika kita peduli ekonomi, kita juga harus peduli tentang lingkungan. Dengan mementingkan lingkungan, maka pembangunan berkelanjutan dapat dilaksanakan. Karena sebetulnya
Pembangunan berkelanjutan selalu berkaitan dengan generasi yang akan datang. Artinya, selama kita mementingkan lingkungan, berarti generasi yang akan datang itu masih tetap dapat mengelola dan memanfaatkan lingkungan yang ada. Dan bukankah karena lingkungan itu ada dan bisa dimanfaatkan, maka ekonomi bisa ditingkatkan? Bayangkan, kalau lingkungan itu betul-betul habis, maka perekonomian pun habis. Karena nyaris sebagian besar perekonomian itu mau tidak mau harus diakui berasal dari lingkungan. Tanah menghasilkan tumbuh-tumbuhan, kemudian bumi menghasilkan mineral, kemudian matahari, air, laut, sungai, menghasil ikan, dan sebagainya. Itu semua merupakan potensi-potensi ekonomi. Oleh karena itu, apabila kita mau berkembang dalam ekonomi, maka kita harus melestarikan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakikatnya ditunjukkan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini dan masa yang akan datang. Jadi, pembangunan berkelanjutan itu senantiasa memikirkan masa depan. Jadi orientasi kita tidak hanya pada masa sekarang, tetapi juga pada masa depan.